Shalom rekan-rekan semuanya, selamat bergabung kembali dalam pendalaman Alkitab online yang akan membahas tentang kitab Sakaria, pasal yang ke-13 dan 14. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan kepada kami. Kami boleh sama-sama tetap melakukan pendalaman Alkitab melewati media daring. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami sehingga pendalaman Alkitab pada hari ini boleh membentuk ketekunan kami serta kerohanian kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik rekan-rekan, kita akan mengkaji tentang Sakaria pasal 13 dan 14. Namun agar tidak terlalu bingung ketika mengkaji bagian ini, izinkan saya memberikan sebuah analogi pembuka terlebih dahulu sebagai jembatan untuk merangsang imajinasi kita tentang kitab Sakaria pasal 13 dan 14 ini. Suatu ketika ada seorang dokter yang merawat seorang pasien kanker stadium 4. Kita tahu, kanker stadium 4 adalah kanker yang tahap akhir yang paling berbahaya dan pasti kalau orang sudah kena ini matilah orang itu. Namun dokter ini punya solusi agar pasien ini dapat pulih kembali. Langkah pertama yang dilakukan dokter ini adalah melakukan kemoterapi yang khusus tentu saja. Berbeda dengan metode kemoterapi yang lainnya. Dengan metode kemoterapi yang khusus dan termutakhir ciptaan sang dokter ini, sang dokter mampu membersihkan sel kanker yang ada di dalam tubuh sang pasien. Tetapi, metode kemo ini, seefektif apapun, ia hanya efektif untuk mematikan sel kanker, bukan untuk menyembuhkan sel-sel tubuh yang sudah mati. Maka langkah kedua yang ia lakukan adalah melakukan operasi bedah. Dengan teliti, ia mencabut 2/3 sel yang mati dan menyelamatkan 1/3 sel yang masih sehat. Walaupun sel sehat itu jumlahnya lebih sedikit, nah dokter ini tidak menyerah. Dokter ini langsung melanjutkan ke langkah ketiganya, yaitu memberi vitamin, memberi obat-obatan khusus, dan juga berbagai metode-metode khusus dilakukan oleh dokter ini agar sel-sel yang masih sehat itu bisa beregenerasi kembali dan harapannya orang yang diberikan perawatan itu bisa sembuh kembali. Nah, setelah perawatan yang cukup panjang, akhirnya pasien itu sembuh dari kanker. Rekan-rekan, sebagai sinopsis, ya, dokter di sini itu menggambarkan Tuhan yang sedang mengobati seorang pasien kanker, yaitu bangsa Israel. Sama seperti analogi tentang dokter tadi, Tuhan juga berusaha untuk menyembuhkan bangsa Israel dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah pembersihan. Pembersihan ini ibarat kemoterapi Tuhan, ya, di mana Tuhan menggunakan keturunan Daud untuk memberantas sel kanker dari bangsa Israel, yaitu nabi palsu. Jadi di sini nabi palsu kita ibaratkan sebagai sel kanker yang menjangkit di Israel. Dalam poin pembersihan ini akan kita bahas dari ayat 1 sampai 6. Baru kemudian berikutnya kita akan melanjutkan ke poin penghakiman yang akan kita bahas dalam ayat 7 sampai 8. Nah, proses penghakiman ini sendiri itu ibarat seperti proses bedah yang dilakukan oleh seorang dokter tadi. Jadi dalam bagian ini Tuhan menggunakan pedangnya untuk membantai 2/3 gembala dan menyisakan 1/3 gembala yang nanti akan tetap hidup. Baru setelah itu tahap pemulihan yang akan kita bahas dalam ayat yang ke-9. Mari kita mulai dengan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu pembersihan di dalam Sakaria pasal 13, ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua, ayat 1 sampai 6.
Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kukatakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Kita akan bahas dulu di dalam ayat yang pertama dengan ketiga, gitu ya. Keluarga Daud dipakai Tuhan ibarat zat kemo yang digunakan untuk membasmi kanker yang merajalela di Israel, yaitu para pengikut berhala. Taurat di sini itu benar-benar telah menguasai hati dari keturunan Daud, hati dari keluarga Daud, sehingga mereka tetap dapat mengeksekusi kesesatan tanpa dihalangi oleh ikatan darah. Ketika ada penyesat, entah para penyesat itu dibully secara fisik ataupun secara mental, mungkin lewat kata-kata verbal. Nah, seperti ayat ketiga ya, yang dengan gamblang itu menjelaskan seorang ayah yang mengatai anaknya, janganlah hidup lagi jika kamu adalah seorang penyembah berhala. Nah, itu adalah poin yang pertama. Jadi poin yang pertama tentang pembersihan begitu ya, yang bagian pertama ini itu mau bilang bahwa Tuhan menjadikan keluarga Daud atau keturunan Daud sebagai kelompok yang akan dipakai untuk membasmi sel kanker dalam bangsa Israel, yaitu para nabi palsu. Kita lanjutkan dalam pembersihan part yang kedua di dalam ayat 4 sampai 6. Di sana dikatakan, pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada yang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, oh, itu luka yang kudapatkan di rumah sahabat-sahabatku. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini itu menjelaskan lebih lanjut tentang situasi para penyembah berhala ketika keturunan Daud itu dipakai Tuhan. Dalam ayat 4 kita bisa membicarakan gitu ya tentang bulu unta yang adalah atribut yang dipakai oleh para nabi Tuhan sebenarnya, atau para nabi pada saat itu untuk menggambarkan lambang dari hidup sederhana. Jadi bulu unta itu melambangkan hidup yang sederhana, dan ini dipakai oleh para nabi, misalnya seperti Elia begitu ya, kalau di dalam PL atau di dalam PB yang biasanya pakai bulu unta itu Yohanes Pembaptis. Nah, bulu unta dalam kitab Sakaria ini yang tadinya itu dipakai sebagai gimmick oleh para nabi palsu sebagai bentuk, oh ini loh, dia nabi, hidupnya sederhana, ya dia harus dihormati gitu ya, karena dia itu adalah wakil Tuhan dan lain sebagainya. Padahal itu cuma gimmick yang dipakai oleh para nabi palsu ya. Nah, setelah proses persekusi yang dilakukan oleh keluarga Daud untuk keturunan Daud dalam membasmi sel-sel kanker yaitu nabi palsu ini, simbol ini akhirnya ditinggalkan karena menjadi simbol
yang akan mendatangkan interogasi dan malapetaka bagi para nabi palsu dan kawan-kawannya. Kita lihat dalam ayat 5 itu dijelaskan ya, bahwa sebelum masa pembersihan mereka sesumbar bahwa mereka adalah nabi. Tetapi setelah masa pemurnian mereka tampaknya tidak berani lagi sesumbar dan malah mengarang-arang gitu ya. Jadi mengarang-arang alasan. Jika aset yang mereka dapatkan dari hasil menjadi nabi palsu itu dipertanyakan. Nah, ketika mereka dipertanyakan, oh ini hasil dari mana, gitu ya. Nah, mereka akan menjawab, saya ini pengusaha. Aset ini adalah warisan nenek moyang dari kecil. Jadi ini saya jaga. Nah, itu alasan yang dibuat. Alasan yang kedua, gitu ya, ketika di ayat 6 ditanya tentang bekas luka, gitu ya. Nah, ini jika diartikan secara hurufiah, bekas luka ini kita bisa melihat, mengidentifikasi pada praktek penyayatan yang dilakukan oleh para nabi Baal. Nah, jadi para nabi Baal ini punya praktik yang mana dalam praktik itu menyayat-nyayat tubuh. Kita bisa melihat di dalam kisah ketika Elia itu melawan para nabi Baal untuk duel memberikan persembahan supaya api itu turun dari langit. Maka di sana dikatakan apa? Dikatakan ketika apinya nggak turun-turun, para nabi akhirnya menyayat-nyayat badannya sendiri. Nah, itu makna dari bekas luka ini ya, yang dimaksudkan bisa membuat kita tahu, oh nih berarti Nabi Baal ini mungkin yang itu. Tapi jika diartikan secara simbolik, ini itu digunakan untuk ya membohongi orang-orang bahwa luka itu disebabkan karena bertengkar dengan teman-temannya untuk menutupi identitas masa lalunya agar tidak terungkap, gitu ya. Ayat 6 kan tadi dibilang apabila ada orang bertanya kepadanya bekas luka, apa yang ada pada badanmu ini? Lalu ia menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Jadi ini memang sebagai apa ya istilahnya, ya mereka berbohong untuk menutupi jati diri mereka sebagai nabi palsu agar tidak dibunuh. Yang awalnya mereka sesumbar gitu ya dengan apa namanya perlindungan dari para raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekarang tidak bisa lagi karena dari atas sampai bawah gitu ya, keturunan Daud ini akan setia kepada Tuhan dan tidak akan membiarkan satu pun orang yang menyembah berhala atau yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan itu hidup. Kita lanjut pada bagian yang berikutnya. Pada bagian berikutnya kita akan membahas dalam ayat 7 sampai 8 yang di sana mengatakan, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang-orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup." Nah, kita membahas dalam poin ini penghakiman dari Tuhan. Ini adalah proses di mana Tuhan mengizinkan agar 2/3 gembala itu mati sehingga domba itu menjadi tercerai-berai. Artinya rakyat ini jadi tercerai-berai gitu, tanpa gembala dan lain sebagainya. Ada fase di mana bangsa Israel atau dalam khusus ini adalah bangsa Yehuda tentu saja itu mengalami yang namanya tidak punya gembala, tidak punya patron, tidak punya pemimpin. Jadi kita bisa melihat 2/3 itu diizinkan Tuhan untuk melalui penghakiman tersebut. Tetapi Tuhan itu menyisakan 1/3 gembala yang kemudian 1/3 gembala ini adalah orang-orang yang benar-benar terbukti percaya dan berkenan kepadanya. Bukan berarti 2/3 itu semuanya adalah orang-orang yang tidak berkenan, enggak, gitu ya.
Tetapi dalam proses itu gitu ya, ketidakbenaran dan proses perlawanan antara ketidakbenaran dengan eh, hal yang benar itu pasti akan jatuh korban, dan pasti ada beberapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang akan meninggal menjadi martir gitu. Tapi juga ada juga gembala yang mati di sini mungkin adalah gembala yang memang hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan, mungkin mati di situ. Tetapi yang sepertiga ini memang diloloskan oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk memimpin domba-domba yang tercerai-berai tadi menuju bangsa yang takut akan Tuhan. Makanya di ayat yang ke-9 gitu ya, di poin yang ketiga tentang Tuhan itu memulihkan secara rohani, itu dikatakan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Bagian ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya. Analogi pemurnian emas dan perak mau mengatakan pada kita bahwa Tuhan akan meningkatkan setiap kemampuan dari sepertiga gembala ini untuk bisa hidup memenuhi panggilan Tuhan dan membawa pemulihan bagi umat Allah, sehingga bisa meningkatkan kemampuan orang-orang Israel juga untuk mengakui Tuhan sebagai benar-benar Tuhan mereka. Nah, metode apa yang di situ dilakukan adalah pemurnian, yang berarti kalau kita bilang ada pemurnian emas dan perak, itu prinsipnya secara sederhana adalah membuang hal-hal yang kotor. Ya, jadi dalam proses pembuatan emas itu mineral-mineral itu kan dibakar dan disuling berkali-kali sampai akhirnya kotorannya itu dipisahkan sampai dapat perak yang murni, dapat emas yang murni sesuai dengan teknologi mereka pada saat itu. Jadi ini adalah sebuah simbol bahwa Tuhan itu akan memproses bangsa Israel atau bangsa Yehuda dalam hal ini serta para gembala untuk dapat membuang hal-hal kotor dari hati mereka sehingga mereka mempunyai hati yang murni untuk mengikuti Tuhan. Nah, itu adalah pendalaman Alkitab dari pasal yang ke-13. Sebelum kita melanjutkan, mungkin mau di-pause dulu, saya berikan kesempatan. Oke, sudah istirahatnya? Maka mari kita lanjutkan. Di dalam pasal 14 ini mau membicarakan tentang bagaimana pemahkotaan Mesias sebagai Raja. Nah, supaya kita tidak kebingungan dalam membaca pasal 14 ini, maka saya ingin menjelaskan di awal tentang dua hal penting. Yang pertama adalah, jika kitab Yeremia itu menekankan bahwa yang melawan Babel akan binasa, dan yang menyerah ikut ke pembuangan di Babel yang akan selamat, maka kitab Zakaria pasal 14 ini justru lebih fokus pada mereka yang tidak ikut ke pembuangan di Babel dan memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem. Jadi itu ada di-spill, ya, bukan cuma orang-orang yang dibuang ke Babel, tetapi juga mau menceritakan situasi yang akan terjadi bagi mereka yang tidak ikut dalam pembuangan di Babel. Yang kedua, ya, ada topik tentang nubuat yang disampaikan oleh Zakaria ini dalam pasal ini agak lompat-lompat. Jadi kita akan membaca kitab ini dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa gelombang. Nah, saya harap dengan mengetahui informasi ini, kita bisa lebih mudah untuk melihat nubuat dalam pasal 14 dengan lebih jelas. Oke, baik. Mari kita mulai. Jadi, Zakaria pasal 14 ini untuk lebih mudah akan kita bagi ke dalam 4 gelombang. Gelombang yang pertama yaitu dalam ayat 1-5. Itu mau fokus pada konflik dan intervensi ilahi.
Jadi di sana dikatakan itu Tuhan nanti akan datang, gunung terbelah, umat bisa melarikan diri. Gelombang kedua, ayat 6-11 itu fokus pada transformasi geografis dan berkat. Ya, cahaya, air hidup, ya, di mana Yerusalem itu akan aman. Nah, ini di sini ayat 6-11. Dan Tuhan itu jadi raja. Itu di dalam ayat yang 6-11. Di gelombang ketiga, itu di 12-15, fokus pada penghakiman musuh. Fokus pada tulah yang spesifik pada bangsa-bangsa yang tadinya menyerang. Dan di gelombang yang keempat, ayat 16-21, itu nanti akan fokus pada konsekuensi universal dan kekudusan. Bangsa-bangsa yang tersisa itu nanti akan datang beribadah, kemudian nanti kekudusan itu akan merasuk ke dalam aspek kehidupan seluruh umat, baik yang dari bangsa Yehuda, bangsa Israel, umat perjanjian, maupun juga umat yang mau masuk, ikut ke dalam perjanjian itu tadi. Nah, kita mau lihat dalam ayat yang 1 sampai yang kelima. Kejatuhan di tangan bangsa asing, namun ada pertolongan Tuhan. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan mulai maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat sehingga terjadi sesuatu lembah yang besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri, seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama. Ya. Nah, kita akan melihat tentang data geografinya, atau mungkin bagaimana cara kita mengimajinasikan gambaran antropomorfik, atau kalau bisa dibilang antropomorfik itu apa? Itu memberikan sifat manusia kepada Tuhan. Misalnya Tuhan itu punya tangan, Tuhan itu punya kaki. Sedangkan secara yang sebenarnya ya kita tidak tahu kakinya Tuhan kayak apa. Kita tidak tahu tangannya Tuhan itu kayak apa. Tapi digambarkan tangan Tuhan, kaki Tuhan. Ya. Jadi ini kita mau bahas tentang kaki Tuhan yang juga mempengaruhi tentang Bukit Zaitun yang terbelah. Tapi sebelumnya kita mau melihat gitu, bahwa di dalam bagian ini Tuhan itu akan mengizinkan bangsa-bangsa atau mengizinkan kehancuran bagi bangsa Israel oleh bangsa-bangsa dari luar. Dan yang akan terjadi adalah seperti yang digambarkan di dalam ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, di mana sebenarnya Israel itu atau Yehuda, bangsa Yehuda itu sendiri akan mengalami sebuah kehancuran yang mengerikan. Perempuannya dicuri, barang-barangnya dibuat dirampas, gitu ya. Nah, tetapi di sini dikatakan di ayat yang ketiga, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ini memang mengingatkan kepada orang-orang di sana ketika mengalami ini, itu mau merujuk gitu ya. Sekalian merujuk pada bahwa Tuhan itu adalah ya Allah yang selalu siap sedia dalam setiap pertempuran yang dihadapi oleh umatnya sebenarnya. Nah, maka di ayat 4 dikatakan pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah
lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan ya. Jadi Bukit Zaitun itu merupakan bagian dari penyembahan berhala juga gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7 atau 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 13. Banyak sekali penyembahan berhala di Bukit Zaitun ini pada zaman raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan, ataupun ketika mungkin ada raja yang setia tapi ini kayaknya powerful banget gitu ya penyembahan berhalanya, jadi mungkin belum bisa digusur. Ini menunjukkan bahwa ya Israel sebenarnya terkepung baik secara politik maupun juga secara religius, tapi juga secara geografis. Sehingga tidak ada jalan keluar bagi orang Israel. Mau menghadap Tuhan dihalangi sama penyembahan berhala. Nah, mau keluar, nah Bukit Zaitun ini juga sebagai satu sisi itu bisa menjadi jebakan bagi orang-orang Yehuda ketika terjadi penyerangan. Jadi dalam situasi militer itu merugikan sekali Bukit Zaitun ini bagi orang Yehuda, bagi kerajaan Yehuda. Nah, tapi di sini melewati apa yang dikatakan, itu Tuhan akan menjadi satu-satunya pihak yang akan menolong bangsa Israel. Kakinya Tuhan kan makanya dikatakan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Artinya apa? Menghancurkan bentuk-bentuk dari penyembahan palsu dan akan membuat kekudusan dari bangsa itu menjadi pulih. Terus habis gitu di sini tuh juga mau dikatakan Tuhan itu akan mengubah rintangan menjadi jalan keselamatan. Nah, ini adalah titik di mana keputusan tertinggi Tuhan itu bisa menciptakan jalan meskipun jalan itu buntu. Umat Tuhan itu bisa melarikan diri ketika Tuhan membukakan jalan. Nah, ini adalah pertolongan Tuhan, di mana Tuhan menguasai segala bentuk lambang spiritual yang sebenarnya itu menyesatkan bagi bangsa-bangsa. Kita bisa juga melihat bahwasannya ini adalah manifestasi visual dari Mazmur 99 ayat 5. Itu yang mengatakan sujudlah kepada tumpuan kakinya yang kudus. Jadi memang dalam situasi ini, nah dalam tradisi Yahudi, kemuliaan Tuhan itu terakhir juga itu terlihat meninggalkan bait suci dari atas Bukit Zaitun. Tapi kemudian kakinya itu berjejak kembali di tempat yang sama, menandai sebuah restorasi atau bahasanya itu pemulihan gitu ya, balik lagi kehadiran Tuhan itu balik lagi di antara umatnya secara permanen. Dan juga ini bisa mengarah juga di masa depan mengingatkan pada kenaikan Yesus yang terjadi juga naiknya dari Bukit Zaitun ya. Nah, jadi memang Bukit Zaitun ini banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi di dalamnya. Tapi ini mau ngomong dari berbagai dimensi, maknanya itu bisa kita lihat gitu. Dimensi penyelamatan. Kaki Tuhan ini mau bilang tentang Tuhan itu akan memberikan jalan keluar yang ajaib dari krisis total. Dari dimensi penghakiman mau bilang bahwa kaki Tuhan itu akan menjadi sarana penghancuran simbol kejahatan dan penyembahan palsu. Dari dimensi kedatangan raja, nah ini adalah manifestasi fisik Tuhan sebagai penguasa dan pembela. Kemudian dari dimensi pembalikan nasib, titik terendah yang akan dialami oleh umat Tuhan akan menjadi momen intervensi tertinggi yang Tuhan lakukan bagi umatnya untuk menyelamatkan. Nah, kemudian dari dimensi kontribusi sejarah. Nah, ini memiliki sebuah kontinuitas atau kelanjutan sejarah, yaitu hubungan antara Tuhan dan Israel itu tidak akan pernah putus dan Tuhan akan selalu menolong di tengah-tengah krisis. Nah,
Dalam dimensi eskatologi atau akhir zaman ini juga bisa diartikan tanda akhir zaman dan pemulihan ciptaan. Atau juga di dalam keterlibatan langsungnya, Tuhan tidak hanya mengirim bantuan, tetapi Ia tuh hadir sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas tentang ayat 1 sampai 5 di dalam pasal yang ke-14. Sekarang pasal yang ke-6 sampai 11. Yang mana mau menceritakan tentang kedamaian Israel saat Tuhan menjadi raja. Kita baca bersama-sama. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun akan menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba, Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel atau Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap damai. Ini saya memberikan sebuah pemetaan begitu ya. Jadi kita mau masuk di dalam bagaimana Tuhan itu dalam simbol-simbol yang tadi sudah kita baca gitu ya. Itu akan memberikan satu kedamaian dalam bentuk ya nggak kekurangan air, kemudian nggak ada pergantian siang dan malam. Ya karena semuanya itu adalah ya terang gitu, di mana Tuhan itu benar-benar menjadi satu-satunya landasan yang aman. Nah, tetapi kita mau lihat pengertian dari negeri dan juga kota yang dibahas di dalam bagian ini. Jadi negeri itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Eretz. Negeri ini itu yang dimaksud adalah seluruh wilayah Yehuda dari Geba di utara sampai Rimon di selatan. Ya, jadi ini kerajaan Yehuda itu wilayah sampai situ. Mau ngomong tentang sebuah cakupan wilayah yang sangat-sangat luas, ya, itu nanti akan mengalami sebuah transformasi. Jadi jalan-jalan yang bergelombang, seperti lagu yang kita nyanyikan gitu ya, Ratakan Tanah yang Bergelombang. Itu ya jalan-jalan yang tidak rata, itu akan menjadi rata. Ini merupakan sebuah simbol bahwa ya jalan-jalan yang tidak rata itu adalah kejahatan begitu ya. Kejahatan-kejahatan yang membuat kita datang kepada Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan mau, tantangannya terlalu berat karena kejahatan itu merajalela. Tapi nanti diratakan, artinya ya kejahatan tidak akan lagi berkuasa atas umatnya. Nah, sebagai status, ya ini akan diubah begitu ya, secara topografisnya. Bahwa ya nanti Tuhan itu bisa mengintervensi segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik di matanya. Dan ya secara fungsi dalam nubuatnya wilayah penyangga atau pendukung ini itu akan mempermudah akses dari umat-umat Tuhan untuk yang namanya melakukan firman Tuhan, untuk melakukan yang namanya misi Tuhan ke seluruh dunia, yaitu membawa jalan keselamatan bagi seluruh bangsa. Seperti janji iman Tuhan kepada Abraham yang bilang bahwa segala bangsa akan menjadi berkat melalui Abraham atau keturunan Abraham, maka ini adalah bagian dari pengenapan janji Allah yang diramalkan di masa depan. Oke, kita mau melihat juga tentang kota. Kota ini
Jadi beda dengan negeri ya yang merupakan wilayah yang luas. Nah, kota ini itu menjadi satu gambaran tentang ibu kota dari kerajaan Yehuda atau bisa dibilang tempat-tempat administrasi pemerintahan di Yerusalem. Itu digambarkan dari pintu gerbang Benyamin, sudut menara Hananel, dan juga dari pemerasan anggur raja. Ini wilayah-wilayah yang merupakan administrasi pemerintahan, ya, yang mana ini mengacu pada Yerusalem secara spesifik, pusat ibadah dan pemerintahan. Kemudian dikatakan di sana itu kota-kotanya akan tetap menjulang tinggi seperti di tempat aslinya, tetapi ya kontras dengan tempat-tempat yang rata itu tadi. Jadi di mana nanti itu para pemerintah kan akan benar-benar sujud kepada Tuhan, ikuti perintahnya sehingga pemerintahnya ini punya wibawa gitu ya. Jadi setelah sekian lama histori-histori yang buruk-buruk itu tadi atau latar belakang yang buruk itu nanti akan dipulihkan dengan batas-batas historis yang jelas bahwa Tuhan itu menjadi puncak pemerintahan yang melindungi umatnya. Jadi kita bisa melihat bahwa ya Tuhan itu akan mengintervensi setiap ketidakbenaran tadi. Tapi melalui proses-proses yang seperti yang sudah kita baca di dalam pasal yang ke-13. Gitu. Ada proses penyucian, gitu ya, ada proses penghakiman, ada proses juga yaitu pemulihan. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal yang ke-14. Begitu. Nah, kita langsung lanjut ke dalam ayat yang ke-12 sampai 15. Di sana dikatakan itulah yang spesifik ya, pada bangsa-bangsa yang menyerang. Ayat yang ke-12 sampai 15 dikatakan, inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar pada Tuhan ya di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian-pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan itu. Jadi kita bisa melihat ini ada tulah yang spesifik. Bahwasanya ini kayaknya ini mundur kembali begitu ya. Yerusalem mengalami hal yang tidak menyenangkan, tetapi juga kemudian bangsa-bangsa yang tadi itu tidak mau menurut kepada Tuhan akan mengalami nasib yang sama. Ketika kesaksian dari orang-orang berkenan di hadapan Tuhan dari bangsa Yehuda tidak didengarkan, maka ya setiap aset yang dimiliki oleh negara-negara itu tadi akan menjadi tumpas atau binasa oleh karena perkenanan dari Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang 16 sampai 21 di mana bangsa-bangsa yang berkenan kepada Tuhan itu mengaku bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan. Bangsa-bangsa menyembah Dia, sedangkan nah ini satu contoh itu ya, Mesir itu akan dihukum. Dalam ayatnya ke-16 dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam
dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam, dan semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Nah, ada dua topik yang mau saya bahas di dalam ayat yang ke-16 sampai 21 ini, yaitu musuh itu bertobat kepada Tuhan, dan juga ada yang menarik itu ya, masih di topik yang pertama itu tentang hari raya Sukot. Nah, kenapa kok bukan hari lain? Dan yang kedua, kita akan bahas tentang pedagang. Kenapa sih kok tidak ada pedagang? Nah, tapi yang pertama-tama kita mau bahas dulu di ayat yang 16 sampai 17 tentang bagaimana musuh Yehuda itu bertobat kepada Tuhan karena melihat kebesaran Tuhan lewat bangsa Yehuda. Nah, kenapa kok hari raya Sukot bukan hari raya misalnya Paskah atau Pentakosta atau mungkin hari Sabat atau hari yang lain begitu ya? Karena hari raya yang lainnya itu sifatnya tuh eksklusif sekali. Kayak misalnya Paskah. Itu di dalam hari raya Paskah itu kan merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi buat bangsa-bangsa yang lain itu tidak cocok. Kurang feel-nya, kurang rasanya. Bagaimana mungkin bangsa lain bisa membayangkan ya, bekas trauma dari musuh yang menyerang Yerusalem? Gak bisa gitu ya. Kemudian kenapa kok tidak Sabat? Karena ini berbicara tentang khusus peristiwa turunnya hukum Tuhan kepada Israel di Sinai. Nah, jadi kenapa justru Pondok Daun atau Sukot yang ditulis di sini? Karena hari raya Pondok Daun itu memiliki 4 karakteristik unik yang menjadi pilihan sempurna untuk menggambarkan era mesianik di mana seluruh bangsa itu akan menjadi satu dan menyembah kepada Tuhan. Yang pertama, ya Sukot itu adalah hari raya pengucapan syukur atas panen. Yang mana panen itu adalah pengalaman universal sebagai bangsa agraris pada masa itu. Jadi semua bangsa punya pengalaman sebagai masyarakat agraris. Dan ini itu merayakan penyediaan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya peristiwa satu bangsa saja. Dalam tradisi Yahudi, selama masa perayaan Sukot, itu ada 70 lembu jantan dikorbankan. Kayak misalnya di Bilangan 29 ayat 12 sampai 34 itu menjelaskan tentang itu. Nanti dibuka sendiri ya. Nah, banyak rabi juga misalnya dalam Talmud Suka. Nah, itu misalnya. Nah, itu menafsirkan ini sebagai korban untuk 70 bangsa tradisional pada zaman itu di dunia. Dan mau menunjukkan dimensi universalnya. Yang kedua, itu mau bilang tentang simbol kebergantungan total pada Tuhan. Jadi tinggal di pondok selama 7 hari adalah pengingat akan kehidupan di padang gurun setelah keluaran, di mana Israel itu sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk perlindungan air, perlindungan makanan. Ini di dalam Imamat 23 ayat 43. Misalnya,
Itu nanti bisa dibuka sendiri. Nah, terus kemudian bagi semua bangsa, termasuk bekas musuh datang dan tinggal di pondok itu adalah sebuah pengakuan publik bahwa mereka juga sepenuhnya ikut bergantung pada Tuhan. Gitu. Ini memang hari raya yang cukup besar, hari raya yang universal, dan ini juga hari raya yang merupakan hari yang sangat cocok sekali memang untuk menggambarkan tentang seluruh bangsa menyembah Tuhan, ya, dan yang menjadi penyatunya ya hari raya Sukot ini yang bisa menggambarkan berbagai macam hal. Nah, kita mau mengaitkan juga di dalam ayat 17 sampai 18 mengaitkan dengan ketaatan, gitu ya, Sukot dengan turunnya hujan. Ini logis karena Sukot itu memang adalah hari raya panen akhir tahun dan awal musim hujan di Israel. Jadi ya, Tuhan menggunakan siklus alam, yaitu hujan yang vital bagi semua peradaban agraris sebagai alat disiplin. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintahnya atas seluruh tatanan alam itu untuk semua orang, bukan hanya untuk sejarah Israel saja. Maka kita bisa melihat hari raya Sukot ini itu adalah ibadah universal wajib di era kerajaan Tuhan yang akan datang. Karena apa? Satu, merobek gap-gap antar wilayah, merobek pemisahan-pemisahan antar satu wilayah dengan wilayah tertentu yang eksklusif menjadi sebuah bangsa yang kemudian menjadi tetap bersatu walaupun heterogen. Siapa penyatunya? Yaitu Tuhan. Kedua, membentuk identitas baru dengan merayakan Sukot. Bekas musuh itu mengakui ketergantungan mereka pada Tuhan yang sama, seperti Israel mengakui Tuhan di padang gurun. Nah, ini menciptakan sebuah identitas bersama sebagai ciptaan Tuhan yang bergantung pada Sang Pencipta, karena dengan menyimbolkan sebuah penderitaan yang sama atau dengan merasakan penderitaan yang sama, maka akan terbentuklah sebuah persatuan yang kuat. Kemudian ini juga mewujudkan yang namanya itu ya akhir zaman begitu ya. Nah, Sukot sebagai pesta sukacita menjadi wahana sempurna untuk merayakan perdamaian dan persatuan global di bawah pemerintahan Tuhan. Bahwa nanti itu ya entah itu kita orang Kristen atau orang Yahudi pada zaman itu ada sebuah harapan di mana akhirnya segala sesuatu berujung dengan sukacita dan damai yang besar dari Tuhan, kayak gitu ya. Dan juga kalau bisa kita lihat, Sukot itu juga menghubungkan ibadah dengan kehidupan. Yang pertama adalah ketaatan ibadah, itu langsung berdampak kepada keberlangsungan hidup. Nah, jadi sebagai umat Tuhan, Tuhan itu tidak mau kita itu cuma beribadah secara seremonial, tetapi juga ibadah kita itu harus tampak dalam realitas sehari-hari, termasuk memperhatikan lingkungan hidup, ini kan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil pada hari ini di tengah banyaknya rusaknya kehidupan. Dengan ya kita belajar dari tradisi-tradisi seperti ini membantu kita untuk mengembangkan ekoteologi yang baik untuk sekitar kita. Nah, jadi itu tadi tentang Hari Raya Sukot ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih kok tidak ada pedagang. Jadi apa yang dimaksud tidak ada pedagang? Maka kita akan lihat pedagang itu yang dimaksud itu apa. Jadi kata Ibrani yang digunakan untuk menyebutkan pedagang adalah Kenaani. Kenaani itu adalah mengacu kepada orang Kanaan. Ya tahu ya, kalau kita ngomong orang Kanaan, itu ada sebuah tendensi yang negatif terhadap orang Kanaan. Nah, orang Kanaan ini itu juga berprofesi sebagai pedagang kebanyakan. Kalau kita misalnya membandingkan di Yesaya 23 ayat 8, Yesaya 12 ayat 7, kata Kenaani itu bermakna pedagang atau saudagar
secara umum frasa ini itu mau ngomong tentang tidak akan ada lagi pedagang-pedagang di rumah Tuhan. Nah, saya akan menunjukkan perbandingan zaman sebelum sama zaman baru yang disebutkan oleh Zakaria 14 ayat 21, di mana ya, sebelum Tuhan datang, Bait Suci itu menjadi selain pusat ibadah tapi juga pusat ekonomi dengan pedagang hewan, bisa ada tukar menukar uang begitu ya. Ada praktek-praktek yang kemudian membuat bait Allah ini tidak murni. Misalnya juga kekudusan terbatas pada benda-benda ritual tertentu, tidak menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan begitu kan. Terus kemudian ibadah juga memerlukan sarana komersial, membeli hewan, menukar uang, beli perabotan ini, beli perabotan itu. Kemudian ada pemisahan yang ketat antara yang suci dan yang profan. Ada pemisahan antara, kalau bahasanya sekarang itu, antara yang sekuler dengan yang rohani. Tapi ketika zaman di mana Tuhan terus memerintah, kata tidak ada pedagang ini itu adalah tidak ada lagi aktivitas ekonomi atau komersial di dalam tempat ibadah dengan tujuan yang tidak murni, kayak gitu. Terus kemudian segala kuali atau peralatan sehari-hari itu menjadi kudus. Jadi semua alat-alat itu ya kudus adanya di pandang Tuhan. Yang tidak kudus karena sudah dieliminir kan. Nah, kemudian ibadah ini bersifat langsung dan universal tanpa adanya perantara ekonomi, dan seluruh kehidupan adalah suci, tidak ada lagi pemisahan. Ini juga melambangkan bahwa ya tidak akan ada lagi yang namanya itu gap yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Atau ketika kita ingin bertemu Tuhan, tidak perlu lagi melalui imam, tidak perlu lagi melalui, bisa langsung datang. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan dalam Alkitab Zakaria pasal 13 sampai 14. Jangan lupa rekan-rekan semua untuk tetap menyimak pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Pak Lindra. Dari pendalaman Alkitab yang akan disampaikan Pak Lindra, nanti kita akan belajar perspektif Pak Lindra dalam melihat kitab Zakaria pasal 13 dan 14 ini, dan bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan di dalam Alkitab via daring ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Maha baik kepada kami. Kami boleh belajar untuk tekun dalam pendalaman Alkitab. Kami boleh melihat kebesaran karya Tuhan yang menyembuhkan kami, betapapun sulitnya kami untuk disembuhkan. Kami juga melihat bahwa Tuhan memiliki janji-janji yang memberikan kami pengharapan akan kehidupan yang kekal dan yang abadi di sana. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami untuk kami boleh juga tetap bersemangat dalam mengikuti PA yang berikutnya di nanti sore. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.